Ibu Wulan, kemudian juga, Ibu Sari ya? Iya, Ibu Sari. Di sekolah hadir Ibu Tia dan Pak Hendra. Baik, Wati silakan dibuka. Oh, belum direkam, tunggu sebentar ya. Ini matinya ya. Ya, silakan dibuka Wati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Kartika Gilang Purwati akan mempresentasikan konferensi akademik siswa tahun ajaran 2020 sampai 2023. Pelajaran yang saya pilih adalah IPA Fisika, Tata Surya Dinamika, Seni Budaya, Menggambar Daun, Kerajinan Hias dan Decoupage, IPS, Perang Diponegoro, dan Perang Aceh. Pelajaran pertama, Fisika. Dinamika. Gaya adalah gerakan menarik atau mendorong yang menyebabkan pergerakan pada benda. Selain membuat benda bergerak, gaya juga bisa mengubah arah, kecepatan, bahkan mengubah bentuk benda. Contoh gaya mendorong adalah orang mendorong barang. Itu juga contoh membuat benda bergerak. Contoh bergerak menarik dan mengubah bentuk, orang menarik rantai, dan contoh mengubah arah, orang memukul bola dan mengubah kecepatan benda jatuh di bidang miring. Hukum Newton 1. Hukum Newton adalah hukum gaya dan gerak benda. Jika resultan pada gaya suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam, sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Benda yang mula-mula diam akan terus diam, kecuali ditindaklanjuti oleh gaya yang tidak seimbang. Benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap, kecuali ditindaklanjutkan oleh kekuatan yang tidak seimbang. Hukum Newton 2, percepatan suatu benda yang ditimbulkan oleh gaya berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Rumusnya adalah gaya sama dengan massa kali percepatan. Massa yang besar sama dengan percepatan yang kecil sama dengan massa yang besar. Hukum Newton 3. Semua aksi terdapat reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Aksinya, contohnya kaki mendorong ke bawah dan ke belakang. Reaksi lantai mendorong ke atas dan ke depan. Aksi percepatan gaya pada peluru, reaksi gaya mundur recoil pada pistol. Pelajaran selanjutnya, tata surya. Definisi tata surya merupakan bagian dari alam semesta yang terdiri dari kumpulan benda langit yang terdiri atas 8 planet beserta satelitnya, asteroid, komet, meteoroid, dan sebuah bintang matahari sebagai pusat dan yang menarik semua objek. Terdapat 8 planet di tata surya: Merkuri, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Ada juga asteroid, yaitu pecahan planet kecil sekitar 530 km dalam diameter.
Lalu ada komet, benda langit yang ditutupi kabut panjang. Perbandingan ukuran adalah Venus sebagai tomat Bumi sebagai tomat Mars sebagai blueberry, Jupiter sebagai semangka, Saturnus sebagai grapefruit, Uranus sebagai apel, Neptun sebagai lemon. Perbandingan massa planet adalah 5,9 sextillion ton. Massa Merkuri, Venus, Mars, dan Pluto kurang dari masanya Bumi, dan masanya Jupiter 300 kali masanya Bumi, dan masanya Uranus 10 kali massa Bumi, Neptunus bisa sampai 12 kali massa Bumi. Perbandingan jarak dari matahari. Merkuri, Venus, sama Earth, Bumi dan Mars lumayan dekat. Tetapi Saturnus bisa sampai 10 AU. AU adalah astronomical unit, yaitu jarak rata-rata antara bumi dan matahari. Uranus bisa sampai 20 astronomical unit, Neptunus 30, Pluto 40. Selanjutnya seni budaya. Menggambar daun. Pertama, kumpulkan barang-barang yang diperlukan, krayon, kertas, daun, dan pulpen. Taruh daun di bawah kertas. Taruh daun di bawah kertas. Warnai daun dengan krayon. Berikan garis dengan pulpen. Hias dan selesai. Selanjutnya, kerajinan hias dan decoupage. Decoupage adalah salah satu seni kerajinan hias dekorasi dengan cara menempel potong-potong kertas pada permukaan benda, kemudian dilapisi varnish agar terlihat menyatu. Barang-barang yang diperlukan adalah media, di sini menggunakan kanvas, varnish atau clear gloss, brush, lem, lalu napkin atau tisu. Tempelkan tisu ke kanvas, lalu oleskan lem di atas permukaan tisu, biarkan kering, beri lapisan varnish, keringkan, dan selesai. Ini contoh hasil decoupage saya. Selanjutnya IPS, Perang Aceh. Awal mula Kesultanan Aceh dan latar belakang perang. Pertama, berdirinya Kesultanan Aceh dipimpin oleh Sultan Ali Makhayat Shah pada 1496. Pada 1602, interaksi pertama dengan Belanda Aceh dipimpin oleh Sultan Muhammad Riayat Shah. Kolonialisme mengalami puncaknya pada 1800-an. Belanda dan Inggris bersepakat bahwa Belanda berhak atas Aceh pada 1871. Pada Perang Aceh, di fase 1, 1873, Belanda menyerang Aceh. Saat itu, pasukan Aceh dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Muhammad Shah. Di fase 1, Belanda kalah. Fase 2, Belanda menyerang kedua kalinya dipimpin oleh Jenderal Jan van Swieten. Mereka berhasil menguasai Kota Raja, Kesultanan Aceh, dan Sultan Muhammad Shah ditangkap. Para perjuang berhasil memobilisasikan rakyat Aceh untuk bergerilya melawan Belanda. Strategi ini berhasil membuat Belanda kewalahan. Pada 1896 sampai 1910, Belanda membentuk Korps Mercose atau Mersose dipimpin perjuangan rakyat Aceh, diganti oleh ulama dan ule balang. Karena itu muncul jargon jihad fisabilillah, yaitu berang untuk yang membangkitkan semangat Aceh. Pertahanan rakyat Aceh semakin lama semakin melemah.
dan Cut Nyadin ditangkap pada tahun 1905 dan meninggal pada tahun 1910. Kematiannya menjadi tanda berakhirnya peruangan perang Aceh dalam melawan Belanda. Akhir perang, faktor yang membuat perang Aceh perang yang sangat lama yaitu kegigihan perjuangan rakyat Aceh dalam melawan Belanda, sedikitnya informasi yang Belanda miliki terhadap Aceh, dan Aceh memiliki pemimpin yang hebat serta memiliki kekuatan militer yang sipil dan yang tangguh. Faktor yang membuat Belanda memenangi perang yaitu Suhartojo, yaitu seorang pengamat budaya, pengamat agama Islam, mata-mata penasehat Belanda. Lalu pasukan mercusuar yang dibentuk oleh KNIL atau tentara kolonial yang terdiri dari orang pribumi. Selanjutnya perang Diponegoro. Latar belakang. Perang Jawa adalah perang besar dan berlangsung selama 5 tahun. 1825 sampai 1830 di Pulau Jawa. Pemimpin pasukan Belanda adalah Hendrik Marcus de Kock. Pemimpin pasukan Jawa adalah Pangeran Diponegoro. Kiai Mojo sebagai uh, sebagai um, uh, Sentot Ali Basyah sebagai Panglima, Jaya Suroto sebagai Intel. Mulainya perang pada pertengahan bulan Mei 1825, Semestes memutuskan untuk memperbaiki jalan-jalan kecil di sekitar Yogyakarta. Namun pembangunan jalan dibelokkan melintas makam leluhur Pangeran Diponegoro. Pangeran baru mengetahui setelah patok-patok dipasang. Pangeran menyuruh mengganti patok-patok dengan tombak sebagai pernyataan perang. Perang Padri dan perang Diponegoro berlangsung bersamaan. Karena Belanda tidak bisa mengatasinya bersamaan, Belanda menawarkan gencatan senjata pada Padri untuk mengalihkan pasukannya pada perang Diponegoro. Karena Padri tidak mengetahui bahwa terjadi perang Diponegoro saat itu, perang Padri menerima tawarannya dan Belanda mengalihkan pasukannya ke Jawa dan memenangi perang Jawa. Selanjutnya perang Padri dilanjutkan dan Belanda juga memenangi perang Padri. Dan 1827 Belanda melakukan penyerangan terhadap Diponegoro dengan menggunakan sistem banteng Stahlhelm sehingga pasukan Diponegoro terjepit. Sistem ini juga merugikan Belanda dikarenakan biaya yang dibutuhkan untuk membuat benteng. Ya, pada 1829 Kiai Mojo, pemimpin spiritual, pemberontak ditangkap, menyesal kemudian Pangeran Mangkubumi dan Panglima utamanya Ali Basyah Sentot menyerah kepada Belanda. Pada 28 Maret 1830, Belanda berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Manggelang. Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerah diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Maka pangeran ditangkap dan diasingkan ke Manado, kemudian dipindahkannya ke Makassar hingga wafatnya di Banteng Rotterdam tanggal 8 Januari 1855. Refleksi, kekuatan saya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, bisa bekerja dalam tim. Kelemahan saya rasa percaya diri rendah dan sering menunda. Hal yang dibutuhkan dari guru jika memberi tugas siap untuk menjawab pertanyaan. Hal yang dibutuhkan dari orang tua menyediakan perlengkapan belajar. Rencana tidak lanjut, tidak menunda tugas. Sekian, terima kasih. Apakah ada pertanyaan?
Aduh maaf, ya, ya, tadi masih mati ternyata mic-nya. Ya, terima kasih ya Wati ya, keren sekali presentasinya. Baik, untuk komentar pertama mungkin akan disampaikan oleh Bu Nursari untuk fisika. Silakan Bu Sari. Ya, terima kasih Bu Asri. Assalamualaikum Wati. Waalaikumsalam. Ini yang kedua kali ya Wati ya kita kas ya bersama Ibu ya. Iya. Ini Ibu guru sekalian, Wati kali ini jadi cahaya mata saya karena terus terang saya agak deg-degan nih pelajaran dinamika kan termasuk yang agak berat ya dan alhamdulillah masih ada yang memilih pelajaran materi dinamika ini gitu ya. Kalau tata surya ada di beberapa nggak mengherankan, tapi dinamika dan surprise-nya itu adalah Wati gitu. Saya pikir teman-teman Ikhwannya yang akan memilih materi ini, tapi ternyata Wati. Dan saya memang melihat Wati dari kelas 7 itu kinematika juga suka ya Wati ya, nggak salah ya? Iya, dan waktu itu, ini yang Ibu tangkap itu mudah mensarikan materi. Jadi, Wati tahu poin-poin terpentingnya apa gitu. Tidak bertele-tele, tapi Wati tahu poin pentingnya apa, gitu. Nah, Ibu ingin tahu, pertama, tentang dinamika ya Wati, eee, apa yang membuat Wati suka gitu dari dinamika? Terus ada apa gitu, hal apa yang baru yang Wati dapatkan dinamika yang sekarang dengan waktu pelajaran di SD kan dulu pernah juga ya di SD ya belajar hukum Newton segala macam. Nah itu apa hal yang barunya apa gitu bagi Widiawati. Nah terus yang kedua nanti Ibu lihat yang di materi tata surya nanti ya, di slide yang jarak-jarak itu nanti tapi berikutnya aja. Silakan jawab dulu yang pertama ya. Apa tadi? Apa yang membuat Wati suka dengan dinamika, terus hal baru apa yang Wati dapatkan dari pelajaran dinamika ini? Yang saya suka dari dinamika tentang rumus dibalik gerak dan Matematikanya ya. uh, uh, dinamika saya suka karena ya tentang gerak ya. Nah, Mhm. Ada hal yang baru yang Wati temui di pelajaran dinamika yang sekarang dibandingkan dengan waktu di SD? saya tidak belajar dinamika di SD. Oh tidak belajar, jadi belum pernah dengar ya hukum Newton atau apa belum pernah di SD ya? Sudah pernah dengar tapi baru Belum pernah. belajar. Oh oke oke, Nah terus yang kedua mohon maaf yang, presentasi yang tata surya coba tolong dilihat yang jarak-jarak perbandingan jarak itu. Ya, Nah ini deh ya ini. Ini dan seterusnya ya. Nah, Wati kan tahu ya kita sudah belajar bahwa, planet-planet di tata surya itu digolongkan dalam 2 hal nih, berdasarkan, jaraknya dari matahari, ada inner planet, ada outer planet ya. hmm, Kalau dari sini terlihat nggak nih, yang mana yang inner planet, mana yang outer planet? benar planet yang di Mhm, uh, yang Mercury, Venus, Earth sama Mars. betul, heeh. Terus yang outer planet ya, jadi yang mana? Yang di luar asteroid belt, Jupiter. Betul. Nah, kedua jenis itu berbeda nggak secara karakteristik, planetnya? Ya, Selain dari jarak ya? Kayak yang innernya bagaimana? uh, yang inner lebih uh, batu, lebih rock. Padat ya? Uh, Seperti bumi ya, inner planet atau disebut planet terestrial ya? uh, Terus kalau yang outer planet? lebih ke gas. Lebih gas, iya baik. Nah terus saran Ibu di bagian definisi itu, di definisi tata surya sebenarnya udah Ibu sampaikan ya waktu bimbingan ya? Uh, Definisinya dan, menurut Ibu sebaiknya jangan anggota tata surya ini tidak perlu dirinci di definisi ini, jadi cukup
apa Wati sampaikan bahwa tata surya adalah sistem di mana matahari sebagai pusat ya, pusat dari tata surya dan anggota-anggotanya yang mengelilingi bumi. Baru kemudian nanti Wati jelaskan tuh penggolongan anggota tata surya karena bisa jadi yang disebut di sini bisa jadi ada hal yang baru gitu dari yang disebut di sini. Ya, Wati ya. Gitu. Makasih. Jadi Ibu cukup sekian. Terima kasih Bu Sari. Untuk Ya, pelajaran seni budaya ya, Bu Tia atau Bu Wulandari dulu mungkin. Bu Wulandari akan menyampaikan komentarnya. Silakan Bu. Terima kasih Wati sudah untuk menyampaikannya. Yang Ibu ingin tanyakan adalah apa yang Wati rasakan ketika daun itu di bawah kertas, terus kan Wati pakai krayon ya, terus kan mulai muncul gambar dari si daunnya, itu apa yang muncul, apa yang dirasa oleh Wati saat itu? Mungkin maksudnya keren karena ya rasanya cuma coret-coret tapi ada gambarnya. Mungkin Wati sudah pernah dengar ya bahwa pelajaran seni rupa di SMP Alka itu adalah belajar, menemukan seni belajar lewat belajar seni ya. Apakah dalam proses kemarin ketika menggambar daun itu Wati menemukan sesuatu hal yang bisa diaplikasikan juga kepada pelajaran-pelajaran lain? Tidak. Ketemu ya? Apa kira-kira boleh disampaikan? Nggak tahu. Nggak apa-apa, nanti bisa direnungkan kembali. Harapannya sih begitu ya. Jadi lewat belajar seni itu Wati bisa menemukan seni belajar yang bisa diterapkan juga di mata pelajaran yang lain. Terima kasih banyak. Mungkin silahkan. Ya. Jadi Bu Sari, kalau yang Bu Asri amati di kelas ya Wati sudah mengaplikasikan seni itu di pelajaran lain dalam bentuk ilustrasi ya, saat mencatat pelajaran-pelajaran lain gitu ya, Wati ya. Itu membantu Wati untuk memahami pelajaran. Oh iya, sip, berarti itu ini ya apa tadi yang Bu Wulandari sampaikan, menemukan seni belajar dari belajar seni, ternyata terpakai ya Wati ya. Baik, untuk seni budaya masih ada Ibu Tia di sekolah ya yang mungkin menyampaikan komentarnya, silakan Bu Tia. Ini. Terima kasih. Alhamdulillah Wati ya, presentasinya tadi sudah dikemas dengan menarik ya presentasinya. Kemudian untuk seni budaya, Wati memilih dekopas ya, karena itu memang ada unsur eksperimen juga ya pada waktu memberikan background ya pada gambar di atas kanvas ya. Kalau dibandingkan dengan teman-teman yang lain, mereka belum berani mencoba menambahkan sesuatu. Tapi alhamdulillah pada waktu bikin dekopas, itu Wati berani mencoba sesuatu yang baru yang berbeda dari teman-teman yang lain dengan menambahkan background. Dan backgroundnya itu disesuaikan dengan motif yang ada pada dekopasnya waktu itu ya. Oke, boleh Bu Tia tahu nggak? Apa yang mendorong Wati untuk mencoba sesuatu yang baru di saat membuat dekopas itu? Saya mewarnai backgroundnya karena menurut saya kalau putih kurang cocok dan kurang menarik. Biasanya karya-karya Wati itu orisinil ya, orisinil beda dengan yang lain, punya karakter tertentu itu dipertahankan ya. Jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru karena di situ nanti Wati akan bisa melihat
hasilnya yang menakjubkan ya. Sesuatu yang baru yang berbeda dengan yang lain. Oke, itu aja. Makasih. Terima kasih Bu Tia. Selanjutnya untuk IPS, nah ini ada Pak Hendra dan Pak Ihsan. Pak Hendra sebagai guru atau sebagai orang tua, Pak Hendra. Baik, Ya, kalau gitu dari Pak Ihsan dulu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Terima kasih Wati atas presentasinya. Tadi bilang siapa ya? Bu Sari ya, kalau nggak salah ya. Jadi Wati bisa mensarikan segala macam. Saya juga ngelihat jawabannya Wati ya, mungkin apa yang kemarin juga Wati bisa menjelaskan dengan baik gitu, dengan inti-intinya dan ya poinnya ada lah gitu, poinnya kuat, bisa mensarikan lah, bisa mensarikan dan menjawab dengan baik. Cuma kalau nilainya belum saya koreksi penuh gitu. Ada 3 kali lah, mungkin 3 kali. Nah, mungkin kalau dari saya sih yang Wati jelaskan tadi alurnya sudah jelas, sudah tergambar. Mungkin lagi-lagi mungkin petanya belum ditampilin ya. Tadi foto Bapak Snowcrow Gronya sudah ada, Mars Hosen udah ada, mungkin petanya biar orang-orang punya gambaran gitu. Di wilayah mana yang Belanda megang, wilayah mana yang Belanda tidak megang. Gitu. Nah, mungkin pertanyaan saya satu aja sih. Kira-kira dalam perang Aceh itu bila dilihat dari jalannya peperangan dari 1873 sampai 1906, kira-kira mana yang menang, mana yang kalah? Mana yang lebih menang, mana yang lebih kalah menurut Wati? Itu aja. Secara relatif gimana? Dan kenapa? Yang lebih menang Aceh karena wilayah yang dikuasai Belanda sedikit dan Belanda susah untuk menguasai wilayah sekitarnya. Ya bener jawabannya seperti itu. Lebih banyak. Jadi yang di petanya Belanda cuma dapat ujungnya Aceh yang wilayah besarnya segala macam perkebunan dan segala macam yang awalnya Belanda pengen nguasain itu cuma nggak pernah berhasil itu. Mereka cuma terpojok di kiri atas aja sebenarnya. Ya bener jawaban Wati. Cuman kemudian 1906 ya situasi berubah kan kemudian Aceh dalam kekuasaan Belanda. Cuman ya bener kalau dilihat dari jalannya perang ya yang banyak kalahnya Belanda sebenarnya dapat kecil. Oke, terima kasih Wati. Selanjutnya mungkin Dahendra. Double. Ya, alhamdulillah Wati, Bapak mengikuti sejak dari kelas 7, presentasinya makin bagus Wati ya. Jadi makin berani, makin percaya diri. Memang kunci dari presentasi semakin sering kita semakin baik gitu, semakin percaya diri. Terus kalau untuk materinya tadi di perang di Ponorogo ya, Bapak ada petanya, ada timeline-nya, sudah cukup baik gitu ya. Tapi memang untuk yang di perang Aceh tadi belum ada petanya gitu. Karena kita kalau belajar sejarah harus ada petanya gitu ya. Terus dengan Wati memilih apa namanya sejarah cocok buat Wati itu. Karena Wati memang suka wawasan umum gitu ya. Nah, itu ada di sejarah. Jadi sekali lagi kalau belajar sejarah memang kita harus lihat petanya gitu ya. Harus lihat petanya. Sebagai informasi, Wati nggak mau dibantuin bikin ininya, jadi bikin sendiri gitu. Keren banget. Pengen sendiri katanya. Tapi mungkin untuk kedepannya hurufnya harus agak besar ya, yang tampilannya kurang kebaca soalnya. Kalau Wati ngerjain sendiri di laptop, kebaca di laptop. Tapi kalau untuk yang umum, yang kita di belakang ini kurang kebaca tadi ya. Jadi mungkin hurufnya diperbesar dan tidak harus semua yang akan dikatakan itu ditulis di slide presentasinya. Berarti bisa megang kertas misalnya untuk baca sendiri kalau seandainya ingin presentasi. Oke, atau megang HP, teman-teman Wati banyak tuh yang presentasi sambil baca di HP. Terus green board juga bisa dimanfaatkan kalau ingin menulis-nulis atau gambar-gambar.
Tapi secara umum sudah jauh lebih baik presentasi Wati saat ini. Yang kedua, Wati memilih fisika sejak dari kelas 7 ke AS selalu fisika tuh. Jadi memang Wati itu suka bikin rumus sendiri, Bu Asri. Suka berbeda dengan rumus yang diajarkan. Kadang bapaknya juga bingung tuh, karena hasilnya bener gitu. Oh iya, betul-betul. Dari ya waktu kelas 7 juga begitu, Wati. Iya, iya. Ya. Alhamdulillah kreatif ya. Logikanya bagus. Dan kalau seni budaya jelas, Wati sangat suka di seni budaya. Mungkin turun kali dari kakeknya, ibunya juga suka seni ya. Alhamdulillah, menurut Bapak tepat ya. Dari ibunya ada? Ditambahkan sedikit Bu Sri, mangga Bu Sri. Mungkin Bu Tia akan menambahkan dari sisi BKI ya. Oke. Alhamdulillah Wati dengan berdiri tegak di depan, mempresentasikan, itu sudah semakin meningkat ya percaya dirinya. Ya, sekarang Wati fokus sama kekuatan Wati aja. PD itu nanti akan terbangun ketika Wati sudah bisa nyaman dengan diri Wati ya, menampilkan apa yang terbaik yang Wati punya, itu nanti akan otomatis. Yang penting kalau ada kesempatan, Wati mencoba ya, gak usah takut, coba aja. Insya Allah nanti akan terbentuk semakin kuat percaya dirinya. Ya, jadi isunya bukan tidak percaya diri lagi, tapi sejauh mana Wati berani untuk men-challenge diri Wati untuk bisa tampil lebih baik dari sebelumnya. Oke, terima kasih Wati. Terima kasih Bu Tia. Ya, karena waktunya yang ternyata sudah habis ya Wati ya. Kita tutup saja. Terima kasih atas kehadirannya Ibu Nursari, Ibu Wulandari, kemudian juga kepala Pak Ihsan, Ibu Tia, Pak Hendra, Ibu Sri juga sebagai orang tua, Ibu Esti dan Ibu Rina yang sudah banyak membantu ya. Silakan Wati ditutup. Terima kasih sudah mendengar presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Oh, Sobat Wati. Pamit ya. Terima kasih Bu Sari, Bu Wulan. Sama-sama.